Undangan pada acara Kuliah Umum Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio tentang Wawasan Kebangsaan dan Keamanan Nasional, Senin 26 Oktober 2015 di Balai Sawala Universitas Padjadjaran. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Sambutan Rektor Universitas Padjadjaran kepada Profesor Dr. Metri Hanggono Ahmad Dokter, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dan kami banggakan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio, Pangdam 3 Siliwangi, serta seluruh jajaran TNI yang hadir di Balai Sawala hari ini, para wakil rektor, para dekan, para guru besar, ketua senat akademik, keseluruhan, para dosen, tenaga pendidikan, dan khususnya para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Di hari yang berbahagia ini, pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang atas segala rahmat dan karunia-Nya siang ini kita berkesempatan untuk bersilaturahmi, dan kita patut bersyukur karena siang ini silaturahmi kita sangat istimewa. Kita bersyukur mendapatkan kunjungan dari Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Kita juga patut bersyukur karena insya Allah hari ini kita mendapatkan pandangan, tambahan wawasan, inspirasi yang mudah-mudahan jika kita yakin dengan sungguh-sungguh dan dapat kita terapkan, mudah-mudahan berjalan bagi kita untuk dapat meningkatkan pengabdian kita bagi bangsa dan negara. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada Panglima TNI atas perkenannya mengunjungi kampus kami, kampus Universitas Padjadjaran. Universitas Padjadjaran memiliki 3 kampus, Pak Jenderal. Satu kampus yang ada di Bandung, jadi secara ofisial dalam statuta kami Unpad sebenarnya berkedudukan di Bandung, yaitu di Jalan Dipati Ukur nomor 35. Di sanalah Unpad didirikan pertama kalinya, yang pendirian pertamanya dilakukan oleh
kemudian Republik Indonesia yang pertama yaitu Insinyur Soekarno. Kampus Jatinangor adalah kampus yang kedua di mana mayoritas kegiatan akademik dijalankan di sini. Kami memiliki kurang lebih 40.000 mahasiswa, mayoritas untuk tingkat sarjana menjalankan aktivitas di kampus Jatinangor ini. Tapi kami juga memiliki kampus yang ketiga, yaitu di daerah selatan Bandung, sekitar Banjaran, kampus Arjasari. Sebetulnya kalau menghitung luas, yang terluas ada di kampus yang ketiga. Pada kesempatan kali ini, kami memandang penting dan strategis sekali kehadiran Panglima ke sini karena Unpad berketetapan secara sungguh-sungguh bahwa berbagai hal yang akan dijalankan perguruan tinggi khususnya Unpad harus memberikan kemaslahatan sekuat mungkin bagi masyarakat. Untuk dapat memberikan dampak yang kuat bagi masyarakat, melihat tantangan yang makin beragam, tidak mungkin itu kita jalankan kalau Unpad hanya berjalan sendiri. Kehadiran berbagai partner strategik bersama-sama Unpad itulah salah satu strategi kita untuk dapat memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi masyarakat. Hari ini dengan hadirnya Panglima TNI, apalagi akan memberikan keluh umum dengan tema yang sangat strategis, yaitu wawasan kebangsaan dan keamanan nasional. Mudah-mudahan memberikan inspirasi bagi kita bahwa dalam memberikan pengabdian bagi masyarakat, penting untuk kita pahami aspek-aspek lainnya yang pasti sangat saling berkontribusi. Khususnya di saat berbicara wawasan kebangsaan dan wawasan keamanan. Apalagi kami yakini sekarang, di saat Unpad ingin menetapkan kembali mainstream pembangunan atau jalannya kegiatan Unpad ke depan yang akan memberikan kontribusi kuat bagi pembangunan yang berkelanjutan, maka keyakinan dan kesadaran kita tentang wawasan kebangsaan dan keamanan nasional ini penting sekali. Beberapa waktu yang lalu, contohnya di saat teman-teman Agrokompleks mengadakan konferensi internasional, sudah menyinggung aspek food safety. Jadi tanpa kita sadari, berbicara makanan itu terkait dengan keamanan. Juga berbagai aspek yang terkait dengan berbagai bidang ilmu. Sehingga mudah-mudahan pada saat hari ini kita mendapatkan pandangan tentang wawasan kebangsaan dan wawasan keamanan nasional, mudah-mudahan menginspirasi kita dalam menerapkan berbagai ilmu pengetahuan yang kita miliki. Demikian juga, di saat Unpad ingin memberikan kontribusi lebih kuat pada masyarakat, ujungnya adalah bagaimana kita meningkatkan daya saing bangsa. Kalau daya saing bangsa kita kokoh, maka mudah-mudahan bangsa kita dapat memberikan kontribusi kuat di saat seluruh bangsa di dunia sepakat untuk dapat mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan ini merupakan kelanjutan dari target pembangunan global yang sampai 2015 sebetulnya di saat target Millennium Development Goals ini ditetapkan, bangsa kita harus bekerja lebih keras lagi dalam memberikan kontribusinya. Mudah-mudahan pada era 15 tahun ke depan, pada saat Sustainable Development Goals ditetapkan, dengan keyakinan wawasan kebangsaan dan keamanan nasional ini, kita bisa memberikan kontribusi lebih kuat lagi, sehingga peran bangsa Indonesia di mata dunia bisa lebih sejajar, lebih kuat lagi dengan bangsa-bangsa lainnya. Itu sebagai pengantar. Hari ini di hadapan Panglima hadir bukan hanya para mahasiswa, tapi juga pimpinan Universitas Pajajaran. Ruangannya tidak terlalu besar, tapi di luar ruangan ini juga hadir para mahasiswa lainnya. Kami siarkan apa yang terjadi di ruangan ini pada ruangan-ruangan lain, dan apa yang disampaikan oleh Panglima hari ini juga nanti rekamannya kami tampilkan di website Unpad, sehingga mereka, para mahasiswa yang tidak bisa hadir hari ini juga dapat mengikuti apa yang disampaikan oleh Panglima pada hari ini. Karena pandangan-pandangan ini penting untuk dapat diketahui oleh seluruh mahasiswa. Apalagi tahun ini negara kita memperkenalkan konsep membangun wawasan kebangsaan ke depan dengan konsep bela negara. Mudah-mudahan ini menjadi bagian yang nanti dapat disampaikan dengan lebih jelas lagi oleh Panglima. Jangan ragu-ragu, jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Kesempatan bergara ini gunakan untuk kita dapat saling berinteraksi. Tapi kami berkeyakinan tidak hanya hari ini. Mudah-mudahan waktu-waktu berikutnya Panglima masih dapat hadir dan berinteraksi dengan para mahasiswa. Ini undangan dari Unpad. Saya sempat berdialog dengan Panglima Kodam 3 Siliwangi
Universitas Pajajaran dengan Jawa Barat tidak dapat dipisahkan, demikian juga dengan Kodam 3 Siliwangi. Kami sepakat nanti di hari-hari ke depan akan mengerjakan kegiatan bersama-sama dengan Kodam 3 Siliwangi untuk rakyat Jawa Barat. Saya yakin hal ini akan juga didukung oleh Panglima TNI. Demikian, sebagai pengantar, lagi terima kasih atas kehadiran dan perannya untuk dapat memberikan kuliah umum di UNPAD. Kita sambut bersama-sama Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio. Terima kasih. Bila ini kasih terlibat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, kuliah umum tentang wawasan kebangsaan dan keamanan nasional oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal Gatot Nurmantio, yang akan dipandu oleh Rektor Universitas Pajajaran. Hadirin sekalian, saya kira kita semua sudah mengenal baik pembicara yang ada di depan kita, yaitu Panglima TNI, Bapak Jenderal Gatot Nurmantio. Beliau menjadi Panglima TNI, meniti karir pendidikan pertama Akmil tahun 1982. Jabatannya banyak sekali dan panjang sekali. Kalau saya sebutkan nanti bisa-bisa waktunya habis untuk saya membacakan kurikulum vitae-nya. Paling tidak, selain aktif sebagai Panglima TNI dan berkegiatan di TNI, beliau juga aktif di aspek-aspek lainnya, terutama pada kegiatan berolahraga, sehingga tidak asing atau tidak meragukan kalau postur tubuhnya terjaga, begitu sportif gitu ya. Jadi sebetulnya Panglima TNI juga sudah punya aktivitas interaksi dengan UNPAD. Karena tadi di tengah jalan beliau berbicara, terutama dengan mahasiswa FISIP, katanya pasti akan banyak pembicaraan yang bisa dibangun dengan mahasiswa FISIP. Sebelum menjadi Panglima TNI, beliau adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat, dan sebelumnya adalah Pangkostrat. Beliau juga sempat menjadi Gubernur Akmil dan sempat menjadi Pangdam 5 Brawijaya. Berbagai kegiatan atau karir ditempuh sehingga saat ini menjadi Panglima TNI. Beliau dikaruniai 3 orang putra atas hubungan berkeluarga dengan Ibu Neni sebagai istri. Untuk menyingkat waktu, kami persilahkan Panglima TNI untuk dapat menyampaikan pada kita semua kuliah umumnya yang mudah-mudahan sekali lagi memberikan wawasan lebih kuat kita tentang kebangsaan dan keamanan nasional. Silakan Pak Jenderal untuk dapat menyampaikan kuliah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, para dekan, guru besar, para dosen, para mahasiswa sekalian, dan seluruh sivitas akademika Universitas Pajajaran yang sangat saya banggakan. Yang saya hormati Pangdam, saya juga membawa asisten teritorial sama asisten personil. Gak berani sendirian kalau masuk kampus, Pak. Seluruh sivitas akademika UNPAD, adik sekalian yang saya banggakan, senang sekali saya mendapat undangan dari Pak Rektor untuk berbincang-bincang. Itulah saya berbincang-bincang di UNPAD ini karena saya bisa menjadi seperti ini juga karena peran dosen-dosen di UNPAD. Mulai dari saya Seskoat TNI sampai ke SPS. Cuma sedikit saya agak dongkol juga sama dosen UNPAD karena waktu ke SPS saya tidak dikasih nafas. Jadi jam 1 pagi itu kita semuanya keluar, kepalanya ngepul karena kerjaan-kerjaan yang diberikan oleh beliau-beliau ini. Pesiar pun disuruh pesiar, nggak ada yang mau pesiar. Karena waktu itu berapa bulan tuh Pak ya? 4 bulan ya Pak ya? 4 bulan ada 70 buku semuanya bahasa Inggris dan tidak dijual di Indonesia, di luar Indonesia.
kemudian tiap hari membuat makalah, referensian sebenarnya 3 buku. Saya sampai menyewa translate 3 orang, kemudian hacker juga 3 orang, itu pun masih kewalahan. Tapi ternyata hasilnya seperti ini di depan Anda sekalian. Begitu dijeli ilmunya begitu banyaknya, untuk saya laporkan bahwa pada saat itu kami semuanya kebanyakan masih kolonel, dan semua muridnya hanya 1 orang saja yang kolonel, yang lainnya sudah jenderal. Kemudian yang jadi Panglima TNI 2 orang, saya dengan Pak Muldoko, yang jadi Kepala Staf Angkatan Darat Pak Edi Pramono di Wibowo, Pak Muldoko, dan saya sendiri. Luar biasa 4. Tepuk tangan lagi. Jadi adik-adik sekalian, tidak usah ragu-ragu. Tidak usah ragu-ragu kuliah di sini, karena dosennya sudah mencetakkan banyak pemimpin-pemimpin. Rekan-rekan sekalian, saya di sini ditugaskan ke Pak Rektor untuk memberikan wawasan kebangsaan dan keamanan. Berbicara masalah ini, maka kita harus paham benar apa sebenarnya ancaman bangsa ke depan. Apa ancaman bangsa ke depan? Ini sangat menarik karena sejak saya Letnan 2 sampai dengan Jenderal, tidak ada satu lembaga pun yang mendeklar ancaman bangsa ke depan seperti apa. Tidak pernah saya mendengar. Padahal ini penting untuk memberikan warning kepada generasi muda kita bahwa ke depan itu bangsa ini seperti apa. Dan makanya saya memberikan judul ini adalah ancaman modal yang kita miliki untuk menghadapi ancaman tersebut. Memahami ancaman, menyadari jati diri untuk membangun Indonesia ke depan. Sebelum kita bicara ancaman, ada satu hal yang mengkhawatirkan pada saat saya Kepala Staf Divisi 2 Kostrad di Malang. Saya sedang Lemhanas. Saya cuti pada saat saya sedang mengecek kesiapan pasukan saya dalam rangka kunjungan Wakil Presiden pada saat itu Pak Yusuf Kala di Kepanjen Malang untuk panen raya. Saya terkejut melihat data yang diberikan oleh majalah Time bahwa harga padi dunia dari tahun 2000 ke 2002 naik 100%. Lalu saya berpikir, keadaan saya pengusaha, saya beli aja padi, saya pinjam uang di bank, bunga ke 15%, saya masih berani Pak. 2 kali 2 tahun dari 30%. Kemudian saya nyewa gudang yang besar, saya beli semuanya, kemudian saya atur suhunya supaya bisa tahan sampai 3 tahun. Saya timbun semuanya, 2 tahun kemudian saya jual, saya masih punya keuntungan kurang lebih 40%. Apabila ini dilakukan oleh semua pengusaha, maka akan terjadi lonjakan harga pangan yang sangat luar biasa. Lalu saya membuka itu, kemudian saya buka data statistik. Ternyata sangat mengejutkan bahwa jumlah penduduk dunia pada tahun ini karena forum akademis, maka saya coba membuktikan dulu tesis saya, yaitu pembuktian tentang teori prinsip populasi. Berawal dari teori populasi, yaitu teori tentang populasi ini dikenalkan oleh Thomas Malthus. Jumlah populasi penduduk meningkat seperti deret ukur dan ketersediaan pangan seperti deret hidup. Kalau kita lihat grafiknya seperti ini, kemudian kesediaan pangan seperti ini, dan apabila 2 ini bersinggungan berarti krisis. Teori ini dikenalkan oleh Thomas Malthus. Dua sedikit tidak apa-apa. Oleh Thomas Malthus. Kemudian
saya padukan dengan data statistik Lawrence Schwab dari Inggris bahwa jumlah penduduk dunia pada tahun 1800 baru 1 miliar. Baru 1 miliar. Kemudian untuk mencapai 2 miliar diperlukan waktu 130 tahun. 130 tahun untuk 2 miliar. Tetapi aneh bin ajaib, untuk mencapai 3 miliar hanya perlu waktu 30 tahun. Jadi pada tahun 1960 baru 3 miliar. Tapi selanjutnya perlu waktu 15 tahun. Dan selanjutnya 1 miliar hanya perlu waktu 12 tahun. Berturut-turut 12 tahun karena mungkin KB sudah mulai canangkan, dunia sudah mulai khawatir. 12 tahun lagi, dan pada tahun 2011 jumlah penduduk sudah 7 miliar. Dan pada saat itu disampaikan bahwa untuk pertambahan penduduk 1 miliar hanya memerlukan waktu 6 tahun. Penambahan penduduk perlu waktu 6 tahun. Sehingga pada tahun 2017 nanti jumlah penduduk kita sudah 8 miliar. Padahal ilmu pengetahuan menyampaikan bahwa populasi penduduk dengan daya tampung bumi itu bumi hanya maksimal untuk orang hidup normal antara 3 sampai 4 miliar. 3 sampai 4 miliar. Lalu pertanyaannya, pada tahun 2011 sudah 7 miliar. Berarti sudah overload, hampir 2 kali lipat. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi ini. Jadi kalau sampai ngitung 1.000, 2.000, satu anak meninggal. 1.000, 2.000, satu anak meninggal. Apakah saya teruskan hitungan saya? Teruskan? Sadis kan? Karena setiap 1.000, 2.000, satu anak meninggal dunia. Satu hari 41.000 lebih anak meninggal dunia setiap hari. ribu lebih anak meninggal dunia, bukan orang dewasa, berarti bukan karena tua. Anak meninggal dunia karena kemiskinan, kelaparan, dan kesehatan. Ini di dunia setiap hari. Ini bukti bahwa ilmu pengetahuan mengadakan penelitian benar, ahli statistik juga benar, dan dampaknya seperti ini. Maka tesis pembuktian ilmiah teori prinsip populasi terbukti yang dikatakan dari teori Thomas Malthus bahwa populasi jumlah penduduk seperti dari struktur dan ketersediaan pangan seperti dari hitung, suatu saat akan terjadi gesekan antara kurva tersebut, terjadi seperti ini. Jadi Pak, saya mau dikasih gelar S1 Pak sini. Kemudian saya juga akan meningkat Pak, disertasi tentang teori pergeseran latar belakang konflik dan lokasi konflik di dunia, supaya dapat S2 juga di sini. Itu tadi jumlah penduduk dan pangan. Kita beralih kepada energi. British Petroleum menyampaikan pada tahun 2011 bahwa sisa cadangan minyak dunia tinggal 45 tahun, sehingga pada tahun 2056 minyak akan habis. Kemudian British Petroleum juga pada tahun 2011 menyatakan pada tahun 2035 karena percepatan jumlah penduduk, maka konsumen penduduk terhadap minyak meningkat menjadi 41%. Dengan demikian maka kalau kita konversi maka bisa lebih cepat, karena sejak tahun 35 nanti konsumennya 41%, sehingga kalau kita konversi habis pada tahun 2043. Lalu pertanyaan, apakah benar seperti ini? Kalau barang banyak kan orang nggak usah rebutan. Di sini nggak ada perang karena air di mana-mana ada. Tapi begitu minyak langka maka terjadi perang di mana-mana. Ini pembuktiannya. Mengapa demikian terjadi perang? Karena energi tidak tergantikan
perlu jutaan tahun energi fosil. Pengetahuan sekarang, saya ulangi, energi tidak terbarui tapi tergantikan karena perlu jutaan tahun, dan digantikan sekarang, ilmu pengetahuan sekarang menemukan yang populer baru energi hayati, energi dari tumbuh-tumbuhan. Lalu pertanyaannya, apakah benar energi sudah langka? Ini buktinya. Libya, Mesir, Irak, Iran, Kuwait, Suriah, Sudan, Kongo, Yaman, Nigeria. Kita lihat semuanya, semua negara-negara penghasil minyak dan semua terlibat konflik. Dan yang terakhir konflik, sampai sekarang masih konflik, adalah Ukraina. 21 bulan yang lalu, Presiden Barack Obama menyampaikan dalam pidatonya, apabila Rusia menyerang Ukraina, maka NATO akan berperang melawan Rusia. Luar biasa. Apa hubungannya? Negaranya jauh. Ternyata ini, Ukraina adalah penghasil minyak terbesar di dunia, 10 juta barel per hari. Wow. Dan dipastikan, saya berani berdiskusi dengan profesor di sini, Pak. Mungkin saya salah, tapi minimal konflik di dunia 70% karena berlatar belakang energi. 70% konflik di dunia berlatar belakang energi. Ini apa yang dikatakan Mr. Petrolio benar, energi semakin langka, dan energi tidak terbarui tapi tergantikan. Lalu ini yang menjadi permasalahan kita. Saya mulai masuk kesuburan wilayah ekuator, antara lain ada 3 bagian negara. Satu, negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ASEAN-nya. Yang kedua, Afrika Tengah, ada Kongo CS. Kemudian Amerika Latin, ada Brasil dan lain sebagainya. Mengapa saya katakan ekuator menjadi sorotan saya? Karena daerah ekuator mempunyai vegetasi sepanjang tahun, bisa panen sepanjang tahun. Tempat lain paling hanya sekali panen. Tingkat kesuburannya demikian. Ini Indonesia, dan ini semuanya mempunyai vegetasi sepanjang tahun, bisa bercocok tanam dan panen sepanjang tahun. Ini kaitannya karena energi itu nanti digantikan dengan energi hayati. Ini yang menjadi permasalahan kita, karena memang prediksi pada tahun 2043, pada saat energi habis tadi, karena harusnya 26 tetapi penduduk banyak sehingga konsumen energi pada tahun 35 naik 41%. Ini British Petroleum yang menyampaikan. Maka saya prediksi pada tahun 2043, kalau tidak ada percepatan, dianggap 6 tahun rutin, KB-nya berhasil gitu Pak, 6 tahun, maka pada tahun 2043 jumlah penduduk 12,3 miliar. 12,3 miliar itu sudah 3 kali kapasitas bumi orang hidup normal. Yang 7 miliar saja energi pangan untuk pangan, 41 anak meninggal. Sekarang Bapak bayangkan, kalau yang untuk makan sebagian untuk energi, sebagian untuk makan, kira-kira berapa orang yang akan meninggal? Dan yang tinggal di ekuator hanya 2,5 miliar. Maka dipastikan yang 9,8 miliar di daerah non-ekuator tersebut akan mencari pangan ke daerah ekuator. Kalau masalah perut, tidak ada hukum, tidak ada haram, semuanya jadi halal. Ini kalau masalah perut sudah terbukti di mana-mana. Dan perang masa kini yang tadinya perang energi akan beralih menjadi perang energi, pangan dan air, yang tadinya tempatnya di Arab Spring bergeser ke ekuator. Kalau saya gambarkan seperti ini, tempat konflik tadi di sini, ini ada di Arab Spring seperti ini, dia akan bergeser dari sini ke arah ekuator. Itu saya pastikan, menurut saya itu pasti terjadi, Pak. Pasti terjadi, karena semuanya perlu pangan, perlu energi. Dan teori pergeseran latar belakang konflik dan lokasi konflik di dunia yang tadinya latar belakangnya energi bergeser menjadi energi, pangan dan air, yang tadinya di Arab Spring bergeser dari arah ekuator. Maka teori baru saya benar, Pak, menurut saya. Berupa rekor nggak tahu saya berusia.
Lalu apa implikasi dari teori saya dan dari pembuktian tadi? Kesimpulan dari teori prinsip populasi dan teori pergeseran latar belakang konflik dan lokasi konflik di dunia, dan konflik masa depan berlatar belakang pangan, air, energi di sekitar ekuator. Dan inilah sebenarnya yang saya ingatkan. Inilah ancaman nyata bangsa Indonesia ke depan. Tahun 43 tidak lama lagi, 28 tahun lagi, sebagian Anda dan semuanya sini, mungkin 28 tahun lagi bisa anak-anak adik-adik semuanya yang dulu seperti ini. Bisa cucunya Pak Rektor yang dulu seperti ini. Tapi apakah bisa dulu seperti ini, seperti Anda semuanya? Itu pertanyaan. Mengapa demikian? Karena ini yang saya jelaskan. Energi habis tahun 35, 41% energi naik konsumennya. Kalau kita konversi naik turun lagi jadi tahun 43, 2 tahun sebelum Indonesia emas. Pertanyaannya, apakah bisa mencapai Indonesia emas atau Indonesia karat? Tergantung kita semuanya di depan saya ini. Anda mau belajar sungguh-sungguh, benar-benar, apakah Anda santai-santai? Anda yang menikmati. Kalau saya, walau-walau Mbak. Lalu pertanyaannya, apakah anak cucu kita bisa hidup layak pada tahun 2043? Seperti ini. Ini paskibraka yang kemarin, adik-adik kita, kalau di SLTA menjelang bel berbunyi dalam otaknya, apakah saya mau ke Starbucks? Ya kan? Apakah mau ke kafe? Ya, sedikit turun, apakah ke AFC, McD, atau ke warung kopi, atau main game, ke perpustakaan, apa mau pacaran, apa mau pilates, mau yoga, fitness, banyak sekali kuliah. Anda ketawa karena itu pilihan Anda kan? Kemanapun bisa, semua fasilitas ada, even di sini bisa, mau berenang, mau bermain-main bisa. Atau lebih muda memang, tapi seperti ini. Lebih muda, tapi lebih tua, berkerut, tangannya pun berkerut. Saking kepengennya pakai cincin emas, itu cincin kuningan biasa. Dan menangis, nanti saya mau makan apa? Dia menangis, nanti saya makan apa? Ini bisa terjadi terhadap anak-anak Anda dan cucu-cucu kita. Karena yang tadi 9,8 miliar orang perlu makan. Ketika saya diskusi dengan Menteri Pertahanan Singapura, berhenti dari sini. Sebentar, saya takut. Kenapa Datuk takut? Saya takut sekali sekarang. Iya, kenapa takut? Saya membayangkan apabila pada saat itu di China kelaparan, kemudian pimpinan China ada yang berpikiran bahwa rakyatnya 1 miliar yang paling miskin, suruh berjalan. Semenanjung Cina itu adalah tanahnya pilihan Cina. Silakan datang ke sana, ambil 2 hektar, 2 hektar. Lalu saya kasih tahu Vietnam, kalau rakyat saya lewat, kasih makan. Saya kasih tahu Laos, kalau lewat saya kasih makan. Saya kasih tahu Thailand, kalau lewat kasih makan. Sampailah dia di perbatasan antara Thailand dengan Malaysia. Saya tidak yakin tentara saya bisa melawan 1 miliar. Tidak tega dia. Apa yang terjadi? Itu urusan Datuk. Kalau saya harus berenang ke tempat saya bilang gitu. Dan itu bisa terjadi. Sekarang Laut Cina Selatan, Angkor 82 nggak dianggap. Dia bilang itu adalah wilayahnya. Berdasarkan sejarah, tanda-tanda itu sudah mulai ada. Tanda-tanda sudah mulai ada. Kalau tidak hati-hati, anak-anak kita bisa seperti ini. Bukan seperti ini lagi. Seperti ini. Mari kita diskusi nanti, mengapa bisa terjadi seperti ini? Karena Indonesia sangat luar biasa. Kita lihat Indonesia seperti ini, negara kepulauan terbesar di daerah ekuator, memiliki garis pantai
95.181 km. Itu pantainya. Kalau untuk produksi garam kayak apa? Kalau kita tanamin rumput laut kayak apa ya? Kalau terumbu karangnya kita perbaiki, ikan-ikan di tepi pantai sangat banyak sekali. Dan luas lautannya 5,8 juta kilometer persegi. Kalau kita manfaatkan permukaannya, dalamnya, dasarnya seperti apa? Luar biasa. Ini negara-negara yang sekarang mengambil energi di Indonesia, tapi secara legal. Sekarang aja seperti ini. Nanti kayak apa? Entah legal dan tidak legal. Semua negara ingin menguasai sumber daya alam Indonesia. Dan kita pernah diingatkan oleh Bung Karno. Bahwa kekayaan alam Indonesia suatu saat nanti akan membuat iri negara-negara di dunia. Dan itu sudah terjadi sekarang. Semua negara mengeroyok kita. Kabut asap di tempat kita pun negara lain mengintip. Perusahaan koperasi apa yang berbuat? Apabila itu berbuat, disidangkan, didakwa, pasti dengan cepat mereka mengatakan perusahaan ini merusak lingkungan, maka jangan pakai produk-produk ini. Berapa orang yang akan mengaku? Mereka tidak menginginkan kita menjadi negara agraris. Setelah pasien kita pernah kena PKMB. Karena kalau kita makmur, dia nggak bisa masuk kita. Dan Presiden kita Jokowi sekarang juga pernah mengingatkan dengan pengalaman alam spring. Kaya akan sumber daya alam justru dapat menjadi petaka buat kita kalau kita lihat tadi. Seperti di Arab Spring tadi, yang saya sebutkan tadi. Menghadapi tahun 2043, jumlah penduduk semakin banyak, energi semakin menipis, pangan dan air semakin terbatas. Lalu pertanyaannya, jika Anda sebagai presiden negara di non-ekuator, bukan negara kesatuan Republik Indonesia, bukan Indonesia, yang energi dan pangannya semakin menipis atau mengalami krisis, apa yang dilakukan terhadap Indonesia? Langkah apa yang dilakukan terhadap Indonesia? Kita diskusi sebentar, boleh apa ya? Jadi, belajar menjadi presiden, bisa? Bisa. Belajar jadi presiden bisa? Ah, itu baru 4. Itu baru 4. Jadi apabila Anda menjadi presiden, bukan Indonesia ya, bukan presiden Indonesia. Kalau Anda mengatakan presiden, langsung saya cut nanti. Apa yang Anda lakukan terhadap negara Indonesia yang kaya ini untuk menyelamatkan negerimu yang energinya semakin menipis, ya, pangan semakin krisis. Angkat tangan, Presiden. Ini forum akademik, bebas bicara ini. Ya, silakan Presiden. Tepuk tangan Presiden pertama. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramdan Setiawan, saya dari Hubungan Internasional 2015. Langkah yang saya akan ambil apabila saya menjadi presiden negara non-ekuator, yang pertama saya akan berdiplomasi dengan Indonesia seperti itu untuk mau menyerahkan kekayaan alamnya. Apabila tidak mau, ada langkah kedua, saya akan menginvasi Indonesia, saya akan mengerahkan militer saya untuk menyerang Indonesia agar Indonesia menyerah untuk memberikan kekayaan alam. Semua ada pandangan saya lagi. Ya, yang lain silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cecep Hermawan dari FISIP 2015 juga. FISIP, hebat biasanya FISIP. Jika saya menjadi seorang presiden non-ekuator, mungkin saya akan mencoba satu cara melalui bisnis. Toh Indonesia sekarang kan buka banyak sekali jalur-jalur bisnis untuk kita negara-negara lain dapat menginvestasikan
uangnya dalam bentuk uang ataupun dapat menanamkan modalnya di Indonesia, kenapa nggak kita kayak lakukan kayak yang Freeport lakukan sekarang? Mari kita berpikir licik. Kita bisa tanam modal di Indonesia, kita bisa ambil apa yang Indonesia punya, kayak gitu. Oke, terima kasih. Licik tapi benar juga, halal juga itu namanya bisnis. Silakan. Ya, yang dekat aja mic-nya tuh. Silakan. Ini cuma tuan-tuan presiden saja. Miss Presiden mana nih? Selamat siang, nama saya Jaka Tama dari Hubungan Internasional 2015. Dan jika saya menjadi presiden negara non-Ekuador, menurut saya pribadi, saya akan menggiatkan budaya-budaya pop culture kepada anak-anak remaja, anak-anak yang berada di usia muda. Karena menurut saya, apabila anak-anak remaja di negara Ekuador itu tidak mulai tergeser oleh negara-negara non-Ekuador, mulai dipengaruhi, bahwa akan semakin mudah kita untuk mengambil alih dari negara Ekuador tersebut. Dan apabila rakyatnya sendiri sudah mulai terpengaruh dan tidak menjaganya, pasti akan jauh lebih mudah untuk negara-negara untuk mencaplok dan mengeksploitasi hasil-hasil yang ada di negara tersebut. Karena mereka sendiri tidak peduli, mereka tidak menjaga. Terima kasih. Baik, mindsetnya dirubah ya. Baik, tepuk tangan. Izin Panglima. Oh, depan. Ya, udah nggak apa-apa lah. Dia sabotase saya. Izin menjawab Panglima. Saya Fadli Fahri dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Seandainya saya presiden di negara non-Ekuador, saya akan mengerahkan rakyat saya untuk menikahi orang-orang Indonesia, sehingga negara Indonesia ini tambah padat. Namun dalam menikahi itu ada misi-misi yang saya susukan melewati rakyat saya. Di antaranya pasangan negara non-Ekuador saya itu akan mendoktrin pasangan-pasangannya masing-masing yang dari Indonesia untuk kepentingan saya dan rakyat saya. Terima kasih. Para gadis perhatikan ya, pasti istrinya bukan cuma satu. Dia kayak istrinya banyak, kemudian anaknya banyak, dan akan dimanfaatkan anak-anaknya sama dia. Tadi ini. Tadi mana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya tipe orang yang optimis Pak ya. Jadi saya melihat kalau misalnya saya bukan bagian dari negara Ekuador, yang pertama akan saya lakukan adalah melakukan inovasi teknologi. Inovasi teknologi. Oh ya, mungkin saya belum memperkenalkan diri saya dulu Sakti Heriansyah dari Ilmu Politik gitu. Yang itu Pak, yang ingin saya tekankan adalah inovasi teknologi. Kenapa demikian? Karena sadar tidak sadar gitu Pak. Dulu mungkin ketika zaman sebelum ada revolusi industri atau revolusi teknologi, ketika kita melakukan cocok tanam segala macam itu kita membutuhkan waktu yang lama. Tapi sadar tidak sadar sekarang dengan adanya kemajuan teknologi, inovasi teknologi segala macam, yang dulu padi itu saya hanya 1 tahun 1 kali panen, sekarang bisa sampai 1 tahun 4 kali, 3 kali panen. Itu saya tidak sadar itu merupakan bagian dari inovasi teknologi. Tapi inovasi teknologi itu bisa terjadi karena satu hal gitu, bagi saya gitu, karena persaingan gitu, dan persaingan itu bisa terjadi karena adanya nilai kebebasan gitu. Dan bagi saya sebagai negara non-Ekuador yang saya akan tekankan kepada masyarakat saya adalah terjaminnya kebebasan di setiap individu di setiap negara tersebut gitu Pak. Agar dengan ada kebebasan maka ada persaingan dalam tanda kutip baik gitu kan. Sehingga akan menciptakan suatu inovasi yang pada akhirnya menciptakan suatu harapan baru gitu bagi umat manusia ke depan gitu. Dan karena saya yakin dunia ke depan itu bukan buruk tapi akan menjadi suatu dunia yang lebih baik. Terima kasih. Ada lagi? Yang wanitanya mana nih? Itu dia. Nama saya Kalista Putri Safika dari jurusan Ilmu Politik 2015. Langkah pertama yang saya akan lakukan jika saya menjadi presiden adalah saya akan menjaga sektor pariwisata dan juga sumber daya alam. Mengapa? Di satu sisi sektor pariwisata dan sumber daya alam sangat penting dan kini banyak negara-negara dari luar yang seenaknya menggunakan sumber daya alam tersebut. Dan jika saya jadi presiden, langkah pertama yang saya akan lakukan sendiri adalah menjaga sektor tersebut karena sektor tersebut sangat penting. Terima kasih. Oke, terima kasih. Menjaga sektor energi dan pariwisata. Ada lagi? Silakan. Ada lagi, Ibu Presiden?
Ya, nama saya Jati Prambada dari Fakultas Kedokteran Gigi 2015. Langkah yang saya akan lakukan sebagai Presiden negara non-Ekuator, yang pertama saya akan memulai proxy war. Proxy war itu jadi kita konfrontasi dengan negara Indonesia tapi melalui pihak ketiga. Dengan pihak ketiga ini saya dapat menyusup Indonesia salah satunya dengan melakukan mendanai LSM misalnya atau mungkin ormas-ormas untuk menghancurkan Indonesia, dan juga saya akan menginvestasi besar-besaran negara Indonesia dengan eksploitasi sumber daya alamnya. Bisa juga saya mengadu domba antara TNI dengan Polri. Jadi saya ya, dan juga saya bisa menghancurkan generasi-generasi Indonesia dengan ya ibarat situs-situs porno atau mungkin itu pengalaman ya. Saya juga bisa menyebarkan fakta-fakta perdagangan yang membuat produk-produk Indonesia itu semakin tenggelam, Pak. Juga bisa juga dengan black campaign. Ya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Cek terakhir ada wanita? Pak, saya dari luar, Pak. Oh ya, silakan. Oh itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Agaton Kensanan dari HI 2014. Kalau saya menjadi presiden non-Ekuator, simpel saja Pak, saya pengaruhi saja pejabatnya, saya suap pejabatnya, kemudian pejabat-pejabat tersebut saya suruh untuk memberikan kontrak terhadap perusahaan-perusahaan asing, ya terutama perusahaan di negara saya, karena perusahaan-perusahaan asing ini secara tidak langsung bisa melakukan penjajahan yang baru seperti itu Pak. Seperti itu. Oke, terima kasih. Ada lagi di luar? Yang wanita? Selamat siang Bapak, nama saya Iis Jamila dari Ilmu Politik 2013. Apabila saya menjadi presiden di negara non-Ekuator, saya akan menyerang Indonesia sebagaimana teori Macworld dari fun, food, dan fashion. Nanti ketika saya menjadi presiden di negara non-Ekuator, Indonesia menjadi produsen bahan mentah, sedangkan saya presiden dari negara produksi dan akan menargetkan Indonesia sebagai konsumen dari produk yang saya hasilkan. Terima kasih. Kurang ajar sekali, jadi bahan mentahnya dia Indonesia jual lagi. Ya. Terima kasih, saya pikir cukup dulu ya. Karena Pak Rektor dan lirik saya jamnya ini. Jadi saya terima kasih Pak. Apa yang disampaikan oleh para mahasiswanya ini menunjukkan bahwa mereka-mereka ini adalah berpotensi untuk mengacaukan Indonesia. Saya tadi sudah rekam semuanya, ini baik dari dalam maupun di luar. Nanti data-data ini akan saya serahkan kepada Kapolda Jabar, Kapolres. Jadi kalau terjadi apa-apa, orang-orangnya ini. Tapi yang perlu diwaspadai yang tadi ini. Yang saya bilang pasti kawin banyak, anak banyak. Bukan bakat. Tapi Pak, saya bangga Pak. Jadi mahasiswa-mahasiswi Bapak semuanya di sini ternyata punya intuisi untuk mengeksploitasi. Itulah sebenarnya ancaman yang akan kita hadapi. Sehingga saya pikir semuanya sudah tahu Pak. Saya pulang saja. Baik, tadi yang disampaikan tadi saya catat satu persatu, kemudian sudah saya catat semuanya, tidak akan terlewatkan. Dan saya juga melakukan diskusi yang sama di 27 universitas termasuk di Lemhanas. Simak apa yang mereka sampaikan. Membeli dan menguasai media massa untuk melakukan pembentukan opini, menciptakan rekayasa sosial serta kegaduhan masyarakat. Simak, saya coba menyanyi ya, tapi lagunya aja. La 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 la. Ikuti coba. La 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 la. Kayak taman kanak-kanak. Iklan apa ini? Pernah dengar iklan ini? Pernah? Iklan apa itu? Gambarnya? Apa? Pijat di
di pantai. Pijat di pantai, banyak, benar ya? Benar, pijat di pantai. Iklan apa itu? Rokok. Rokok, Pak Rektor bilang rokok. Jadi sebagian besar tahu lagu itu dan tahu iklan itu bisa begini bilang pijat, dan ada yang mengatakan itu rokok. Itu adalah rokok long life. Itu sudah 10 tahun yang lalu kira-kira. Benar kan? Kira-kira antara 7-10 tahun yang lalu itu. Dan semuanya mendengar itu dan semuanya tahu. Berarti kalau teori bisnis media itu ditayangkan pada saat prime time. Prime time itu ditayangkan pada saat rating pemirsanya paling tinggi. Dan itu iklan yang paling mahal. Karena banyak orang yang melihat. Dan rokok long life ini, coba saya tanya, pernah Anda lihat rokoknya? Pernah Anda beli? Aneh kan? Aneh. Suatu perusahaan yang rokoknya mungkin tidak dijual di sini, kan dicari nggak pernah lihat, tapi ditayangkan pada saat prime time atau rating paling tinggi, berarti paling mahal iklannya. Untuk apa itu? Cukup saya sampaikan, saudara-saudara kan baru punya TV. Waktu itu TV baru bermunculan. Kan perlu biaya. Biayanya kan dari iklan. Saya masuk di iklan. Karena saya ingin iklan saya semakin hari semakin banyak dilihat orang, maka TV juga harus banyak diringankan. Apa yang saya lakukan sebagai pengusaha TV? Cukup tayangkan setiap 10 menit ada perkelahian, ada penusukan, ada pembunuhan, ada pencurian, ada tabrakan, ada maki-maki. Segala macam perbuatan-perbuatan yang kriminal, yang tidak etis. Maki-maki presiden, maki-maki rektor, demo di kampus, perusakan kampus dan sebagainya ditayangkan semuanya. Pernah ingat waktu itu setiap 10 menit pasti ada kejadian itu di TV? Ya itu. Hasilnya apa? Terjadilah peristiwa mangkok merah di Kalimantan Barat. Terjadilah peristiwa di Maluku. Terjadilah peristiwa di Poso. Terjadilah kejadian di Aceh, di mana manusia dipotong kepalanya, digelindingin. Perbuatan yang itu sebenarnya bukan perbuatan asli bangsa Indonesia. Kultur bangsa Indonesia adalah bangsa yang santun. Bangsa yang menghargai orang lain. Bangsa yang selalu bergotong royong, tidak tega melihat orang lain susah. Bangsa yang ingin hidup damai. Betul nggak? Tapi dirusak seperti demikian rupa. Itulah dasarnya media. Dan itu pernah terjadi di kita. Mengadu domba antara TNI dan Polri, yang saya katakan tadi. Ya, sudah catat sama Pangdam, berarti pada apa kamu itu. Terjadi. Ini saya mulai ngasih kuliah pada 7 Maret. Kemudian mencari dan menciptakan calon pemimpin Indonesia sendiri mungkin, sehingga berpihak dan dapat dikendalikan oleh orang asing. Cari pemimpin-pemimpinan yang dibina oleh mereka semuanya tadi karena dibayar semuanya, sehingga begitu menjadi pemimpin nanti mudah dikendalikan. Yang ini luar biasa, menciptakan benturan antara lembaga penegak hukum, Polri dan KPK. 7 Maret 2014 terjadi pada tahun 2015. Menimbulkan konflik dan memecah belah partai politik. Pada 7 Maret juga 2014 disampaikan dan terjadi pada tahun 2015. Mahasiswa nyampaikan. Mahasiswa nyampaikan. Maka begitu Anda menyampaikan tadi, saya langsung takut ini bakalan terjadi. Black campaign agar komoditi Indonesia diembargo di dunia internasional. Dalam proses perang terjadi kelapa sawit kita. Investasi besar-besar ke Indonesia, mengeksploitasi sumber daya alamnya dan menjadikan Indonesia sebagai pasar untuk menjual produk asing. Disampaikan juga di sini tadi. Menghancurkan generasi muda melalui berbagai budaya negatif, video online, seks bebas dan lain-lain yang pernah dilakukan tadi yang sampaikan. Menguasai pembuat kebijakan dan legislatif dengan cara menyuap agar menghasilkan aturan undang-undang yang memihak kepentingan asing, membeli undang-undang.
Silakan Anda cek berapa undang-undang yang harus dengan dibayar, berapa undang-undang yang tidak dibayar yang akan jadi undang-undangnya. Bahkan undang-undang impor sapi pun fakta hanya boleh mengimpor sapi dari Australia. Berarti siapa yang beli? Anda yang buat, bukan saya. Anda yang nyampaikan. Sampai seperti itu. Terbukti. Membuat fakta-fakta perdagangan untuk menekan Indonesia lewat jalur diplomasi, aliansi, dan intervensi. Ini kebanyakan dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswi HI ini. Menciptakan konflik domestik untuk mengganggu kegiatan produk dan merusak konsentrasi pemerintah Indonesia dalam menjalankan program-program pembangunan sudah terjadi. Nah, ini Universitas Pajajaran tadi. Melakukan diplomasi agar Indonesia menyerahkan sumber daya alamnya. Jika gagal maka akan menyerang Indonesia. Akan mendapat dengan saya kalau nanti. Menanam modal investasi Indonesia untuk menguasai bisnis dan ekonomi Indonesia. Sudah saya catat nih, langsung saya SMS sama masukkan. Meracuni generasi muda Indonesia dengan budaya asing untuk memudahkan mencaplok dan mengeksploitasi Indonesia. Melakukan asimilasi. Yang dikasihkan teman Anda tadi. Silakan Anda ketawa, tetapi ini sudah terjadi. Kalau Anda melihat pantai-pantai yang indah di sepanjang Indonesia, pantai-pantai yang indah, itu kebanyakan dimiliki entah orang Indonesia asli, prianya atau wanitanya. Pasti pasangannya orang luar. Dengan cara bisnisnya, pertama kali saya membuat suatu villa di tempat yang indah. Saya kawinkan dengan wanita sana supaya saya bisa membuat akte. Kemudian setelah indah, bagus, saya pelan-pelan beli tanah-tanah di tetangga saya, tapi hanya dibayar uang muka saja. Nanti kalau tanah ini laku akan saya bayar cash, dibayar uang muka 10%. Kan murah. Kemudian saya buat postingnya bagus sekali, saya online bagi tempatnya di sini, dari bandara tidak begitu jauh, tempat punya prospek depan. Saya jual, akhirnya dibeli. Sekali beli saya bisa melunasi semuanya. Dan tiba-tiba di tempat itu menjadi tempat rekreasi yang dimiliki bukan oleh Indonesia. Ini terjadi. Silahkan di Sulawesi Selatan lihat ada tempat yang baru, di NTB, di Raja Ampat, banyak kejadian seperti ini. Dan ternyata otaknya ada di sini. Mempromosikan kebebasan agar timbul persaingan dan konflik, melakukan adu domba antar TNI dengan Polri, dan menghancurkan generasi mudanya Indonesia dengan situs-situs porno, melakukan penyuapan kepada pejabat Indonesia untuk memberikan kontrak bisnis kepada perusahaan asing, sudah terjadi, menyerang Indonesia dengan produk-produk asing dan bahan mentah dari Indonesia. Bahan mentah diambil, kemudian diproduksi, jual lagi. 265 juta bos, jual sendal jepit aja untuk 1.000 lumayan. Iya kan, sendal jepit 1.000, taruhlah yang beli 100 juta aja. Udah berapa itu? Inilah yang dikatakan, tadi disampaikan sama teman-teman, inilah yang disebut proxy war. Adalah sampai dengan teman Anda tadi, perang yang dilakukan oleh pihak ketiga atau kelompok lain untuk berperang dari berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan sudah berumah tangga. Tadi yang dilakukan, kalau anak-anak seumuran saya, ada seorang mahasiswa pulang ke kampungnya di beda pulau sana, ketemu sama kakaknya, "Kak, mana ponakan kita?" "Oh, ponakanmu sekarang luar biasa, rajin sekali. Tiap sore dia belajar, karena gurunya ngasih PR-nya lewat internet itu." "Terus sekarang dia mana?" "Dia lagi di warung internet. Barusan minta duit sama ibu untuk kerjain PR." Maka ayo kita lihat, pelan-pelan dia lihat. Begitu lihat di warnet, ternyata asik. Ponakannya sedang mengunduh situs porno anak SMP. Itu kalau di daerah. Tetapi daerah ibu kota, daerah ini,
Dek, lagi apa? Jangan ganggu dong, Ma. Ngapain? Buka dong pintunya. Aku lagi konsentrasi ngerjain PR. Oh, ya udah lanjutkan. Ibunya nggak ganggu kan? Tahu nggak yang dalam sedang ngapain? Sedang asik juga dia mengurus itu. Jadi bukan hanya berbangsa dan bernegara, berumah tangga pun sudah masuk. Ini yang sangat luar biasa. Tidak bisa terlihat siapa lawan siapa kawan karena dilakukan oleh non-state actor tetapi dikendalikan oleh state. Apakah proxy war ada di Indonesia? Ya, Indonesia pernah mengalami itu dan sedang mengalami sekarang dan pernah menjadi korban itu, yaitu ini, lepasnya Timur Timur. Pada saat itu provinsi Timur Timur masih wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Di antara Australia dengan Timur Timur ada celah. Celah itu sangat banyak kandungan di dasarnya, kandungan energi, sering disebut Greater Sunrise. Setelah itu, itulah yang menjadi pokok permasalahan Greater Sunrise. Sehingga Australia yang pertama kali mengakui Timur Timur sebagai provinsi termuda. Tapi Australia juga yang memprakarsai ada intervensi masuk ke Timur sehingga secara perlahan tapi pasti menjadi Timor Leste. Dan setelah merdeka, Australia yang pertama kali menawarkan kepada Timor Leste untuk membuat perjanjian yang sampai saat ini tidak ditandatangani karena sarana tahu dan mereka minta bantuan Indonesia untuk berkonsultasi tentang draft perjanjian. Dan itu disampaikan oleh Paul Prairie, penasihat Salman Gusman. Jadi kita sudah pernah menjadi korban. Demonstrasi buruh di mana-mana. Demokrasi boleh demokrasi, tapi jangan mengajukan tuntutan yang tidak masuk akal dengan cara intimidasi yang tidak demo, dipanggil supaya ikut demo. Dan dampaknya pada tahun 2013 ada 19 perusahaan, cukup di Jabodetabek saja, sudah ribuan buruh yang di PHK. Setelah di PHK mau apa? Yang menderita mereka juga. Kemudian penyalahgunaan narkoba sangat mengerikan. Di diskotik stadium 45.000 pil ekstasi ditemukan. Kalau kita jualan rokok 10, kita taruh di instalasi kita 100 kan udah keterlaluan. 10% aja udah keterlaluan. Jadi kalau kurangin 0,1 berarti setiap hari ada 4.500 tamu di diskotik itu yang menggunakan ekstasi. Dan itu dilakukan oleh generasi muda menengah ke atas. Untungnya kepolisian bisa membongkar itu, sekarang ditutup. Dan jarak stadium itu hanya kurang lebih 200 meter dari Pengadilan Jakarta Pusat dan tidak sampai 500 meter ke pusat pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Luar biasa, banyak lagi. Dan saya berbicara dengan Kepala Badan Penanggulangan Narkoba Nasional, Pak Budi Weseso. Kira-kira yang kamu tangkap itu berapa persen? Mas, 5% saja yang kita tangkap itu sudah luar biasa. Berarti yang lainnya lolos. Memang kita tidak bisa melakukan sendiri. Karena dari China, dari Thailand, pakai kapal di tengah laut, masuk laut Indonesia, dilepas, kasih GPS, kapal ngambil lagi, taruh lagi ke perairan Indonesia, lepas lagi, nelayan kecil-kecil ngambil. Lalu dia jual. Karena memang bisnis ini sudah menjadi drug bisnis dan sekarang menjadi drug teroris. Teroris dengan modal menjual drug ini. Tanpa modal. Bisa kena tentara, bisa semua wajar. Pak tentara, tolong jual ini dong, 5. Begitu laku, storin aja 4, yang 1 untuk Pak. Jual lagi, selesai lagi, begitu laku Pak. Sebagai hadiah, silakan Bapak coba. Dikasih. Coba. Jualin lagi. Kasih lagi, lama-lama kecanduan. Dan ini semuanya berusaha di berbagai bentuk, mulai dari permen, kue, roti, dan sebagainya. Kadang-kadang di pesta ada tempat, ada minuman-minuman, orange juice dan sebagainya, taruh aja situ. Rasanya biasa aja, tapi mulai kok enak dan sebagainya kena. Ini dan semuanya bertujuan untuk wujudkan lost generation. Perkelahian, tawuran mahasiswa atau fakultas
Dan antar universitas ini biasanya terjadi karena perebutan pacar saja, Pak. Jadi ya masih sedikit wajar lah. Mahasiswa dengan masyarakat mungkin minta orang tua untuk nonton sama pacar, nggak dikasih, marah, ribut, akhirnya ada orang kumpul, akhirnya ribut. Ya agak-agak wajar lah. Tapi ini, dalam 3 tahun setidaknya terjadi 22 kasus pembakaran fasilitas kampus oleh mahasiswa. Saya di Unbra tanya, Pak, yang daftar ke sana ada 250.000, yang diterima hanya 12.500. Bayangin berapa? 200-an lebih ribu orang tidak diterima. Jadi untuk menjadi ada bersyukur menjadi mahasiswa-mahasiswa di UPAD ini. Ya betul, ini universitas yang terkenal, ya, yang melahirkan orang-orang hebat di sini. Dan mendaftar setengah mati. Kadang-kadang pakai joki, kadang-kadang nyogok, punya teman, minta tolong dan sebagainya. Bayar lagi, tetapi aneh. Tempat kampusnya dibakar sendiri oleh mahasiswanya. Masuk akal nggak ya? Masuk akal, jadi kok ini 22 kasus. Kondisi terkini masuk akal. Saya sudah berumur 55 tahun. Saya berusaha untuk mencari informasi, segala macam saya cari. Saya tidak pernah menemukan satupun kasus rumah sakit jiwa dibakar oleh pasiennya. Benar saya belum pernah. Tapi ini kejadian. Ya. Luar biasa. Itulah kehebatan rekayasa sosial. Itulah tangan-tangan yang tidak terlihat, invisible hand, yang mereka, ya saya kita semuanya untuk menjadi kecanduan dan ketagihan untuk bertengkar. Kalau sudah tinggal menunggu sakau dan tinggal menunggu sakau saling bunuh. Dan itu pernah kita alami di Kalimantan, Ambon, Sulawesi dan Sumatera. Proxy war apakah sudah melanda dunia? Itu yang dilakukan sehingga Arab menjadi seperti sekarang. Konflik Arab. Arab itu tadinya ada Sunni sekuler, Arab Mesir, ada Sunni konservatif, Turki, Qatar, ada Syiah, Iran, Lebanon, Suriah, kemudian ada Israel. Mereka semuanya hidup tenang. Paling-paling disebut Israel sama satu negara. Tapi sekarang diacak-acak semuanya. Bahkan yang sekarang ini Arab Saudi sama Uni Emirat Arab yang tidak pernah konflik pun sekarang sudah terlibat konflik dengan mendukung Yaman. Dan kudeta Mesir, Libya, Yaman tidak tenang semuanya. Akhirnya mereka mencari ideologi baru dan mereka menemukan ini sebagai alternatif. Hampir rata-rata negara-negara itu 5% ikuti ISIS karena frustasi. Dan yang perlu diwaspadai, Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terbesar. Tidak untuk kemungkinan ISIS juga bisa sampai sini kalau kita diwaspadai. Itu salah satu untuk membuat kacau Indonesia. Salah satu. Itu proxy war. Proxy war yang lainnya lagi adalah tentang ekonomi. Tentang ekonomi. Cost operasional untuk satu barrel itu berkisar antara 30 sampai 60 dolar satu barrel. Dibuat diturunkan harganya dengan Amerika menggunakan minyaknya cadangan minyak sendiri, sehingga tujuannya adalah Rusia yang kurang lebih antara 40 sampai 50 barrel per US dollar per barrel, kurang lebih 40 sampai 50 US dollar, diturunkan harganya sampai di bawah 50. Akhirnya collab, Eropa juga collab. Maka sekarang kalau kita mau bermain falas, caranya gampang. Dua tuh ukur ya, the Fed, Federal sama dengan minyak. Kalau harga minyak turun, pasti rupiah tertekan. Kalau the Fed bunganya naik, pasti rupiah tertekan. Jadi cepet-cepetan aja lihat. Kalau harga minyak sekarang 49, tiba-tiba turun jadi 38, pasti rupiah tertekan. Pasti tertekan. Cepat-cepat beli dolar. Tapi begitu naik ke 70, cepat-cepat jual. Ini yang terjadi seperti ini. Ini sudah melanda dunia, sehingga kemarin begitu tanggal 5 Oktober ada pernyataan dari Presiden Amerika bahwa tidak menaikkan suku bunga The Fed, maka mata uang dolar turun. Rata-rata
mata uang itu antara 1 sampai 2%. Hanya Myanmar yang 5,6, Australia 4, sekian, 3, sekian, dan paling tinggi Indonesia menguat 8,6%. Laut Cina Selatan di pelupuk mata, China tidak mengakui UNCLOS 82, dia mengakui secara budaya dia, dan ini reklamasi sudah didiplomasi oleh Amerika, dia tidak mau berubah tetap seperti ini. Dan saya berbicara dengan Duta Besar Amerika, kami sudah melakukan diplomasi secara intensif dan kami sudah sampai pada titik kulminasi tinggi untuk berdiplomasi. Kalau itu terjadi, Indonesia merupakan tempat yang sangat strategis, pasti diperebutkan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Karena kita punya Natuna, punya Sumatera, punya Kalimantan yang mengapit dua itu. Kemudian kita juga punya permasalahan dengan Laut Cina Selatan, zona ekonomi eksklusif kita juga persilangan dengan landlocked lain, tapi kita tidak pernah permasalahkan supaya sama-sama tidak menjadi konflik. Dan pangkalan AS di Darwin, Amerika Serikat Darwin juga sekarang sudah sampai 2000-an di sana, dan jaraknya hanya 400 mil laut dengan paling selatan kita Pulau Selawi. Tetapi tidak usah khawatir, karena pada saat TV ABC di Dallas University talkshow dengan mahasiswa mantan Panglima Perang NATO menanyakan apakah dengan adanya penumpukan pasukan Amerika di Darwin suatu saat NATO atau Amerika akan menyerang Indonesia. Jenderal Beck Johnson, salah satu mantan Panglima Angkatan Darat Inggris dan pernah menjadi Panglima NATO, mengatakan bahwa kita pernah punya pengalaman pahit di Vietnam dan Korea, dan gurunya adalah Indonesia. Walaupun persenjataan Indonesia tidak semodern kita, sebesar kita, jangan coba-coba menyerang Indonesia. Karena apabila kita menyerang Indonesia, bukan hanya tentara saja yang akan membunuh kita, tetapi rakyatnya pun bersama-sama akan membantai kita. Rakyatnya. Jadi kasihan tentara yang takuti oleh luar itu bukan tentaranya, tapi rakyatnya Anda yang takuti oleh mereka semua. Ini benar. Nanti saya jelaskan mengapa. Kemudian kita dikelilingi oleh Five Power Defense Arrangement, persekutuan negara-negara persemakmuran Inggris, ada Malaysia, kemudian Singapura, Australia, New Zealand, dan semuanya pernah punya masalah dengan kita, si Padang Ligitan, Ambalat, kemudian reklamasi pantai, penawan kapal AE Usman Harun, Balinai, dan penyadapan. Perbatasan kita juga dengan PNJ, satelitnya Australia, Timur Leste juga, Malaysia juga. Ini saya sedikit ilustrasi saja. Dinasti Qin ini adalah yang hidup pada 221 sebelum Masehi sampai dengan 206 sebelum Masehi. Kerajaan Cina yang paling singkat hidup di Cina adalah kerajaan Qin, hanya 15 sampai 16 tahun. Mengapa demikian? Karena menetapkan aturan legalitas yang benar dan salah, yang salah dihukum. Sebenarnya manusia tidak bisa dijadikan seperti matematika, karena salah benar itu adalah rumusan matematika. Rumusan manusia adalah baik dan buruk. Maka makin lama orang saling menuduh, apalagi aparat penegak hukumnya tidak bersih juga. Lama-lama saling menuduh, maka sama-sama lembaga saling menuduh, dan lama-lama kerajaan itu hanya berumur 15 tahun dan hancur. Kerajaan paling singkat. Ini perlu saya diingatkan karena di Indonesia pun sudah mulai ada lembaga dengan lembaga saling menuduh. Dia yang merasa paling benar, seperti KPK dengan kepolisian dan yang lainnya. Itu ada indikasi yang harus kita tegakkan. Lalu bagaimana mengatasi cara mengatasi tentang kita saat ini? Tidak usah khawatir, kita punya modal yang sering katakan modal negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu kita punya tanah dan lautan. Ya, geografi kita punya tanah dan lautan. Daratan harus kita jadikan sebagai negara agraris dan energi dimanfaatkan untuk kita benar-benar. Dan lautan ada permukaan, dalam, dasar, dan pantai kita jadikan negara maritim. Kemudian demografi, kita punya kearifan lokal dan Pancasila.
Pancasila suatu hal yang luar biasa, karena yang membuat founding father kita memang tidak punya apa-apa, dengan tulus agar kemerdekaan yang sudah direbut dengan darah dan nyawa ini bisa dipertahankan, yaitu membuat manusia itu satu. Pancasila, yaitu cara berketuhanan, cara beragama, semua agama boleh, yang penting menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cara berintegrasi sama manusia, sangat menghargai manusia, sangat menghargai manusia. Manusia diperlakukan secara adil dan beradab, melebihi HAM, secara adil dan beradab, luar biasa. Dan cara bernegara, karena tahu kita banyak suku, ras dan agama, maka harus menyatukan merekanya dengan persatuan Indonesia. Dan cara berdemokrasi, ini yang sangat luar biasa. Para pendahulu kita tahu bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang luar biasa, yang tidak pernah kenal takut. Walaupun sopan, tetapi apa-apa dia jati dirinya diterusik, dia akan mencabut senjatanya. Tidak ada satu suku pun di Indonesia ini yang tidak punya tarian perang dan tidak punya ciri khas senjata. Hanya bedanya di barat sana, Aceh punya rencong disembunyikan. Semakin ke timur Maluku, Papua, Samir semakin besar dan dilihatkan. Tapi semua punya tarian perang dan punya senjata. Ini menunjukkan bahwa kita adalah bangsa patriot, bangsa ksatria. Maka cara berdemokrasinya dilakukan dengan cara kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan. Rakyat Indonesia menghadapi orang yang bijak, orang yang hikmat, tidak mungkin dia bisa marah. Dan tidak ada voting, dilakukan dengan musyawarah mufakat, menghargai semuanya sekecil apapun, ditampung, dihargai untuk dirumuskan. Mengapa demikian? Karena kalau musyawarah mufakat tidak ada oposisi, tidak akan ada oposisi. Sekarang semuanya sudah melupakan ini, dianggap demokrasi sekarang adalah yang paling benar. Tetapi diingat, apabila sila pertama, kedua, ketiga, keempat tidak kita lakukan secara konsisten dan konsekuen, jangan harap tujuan nasional bisa tercapai, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah sebenarnya modal kita yang harus kita ingat, kita kembalikan lagi dengan revolusi mental. Peran sivitas akademika sangat strategis dan signifikan untuk wujudkan ini. Dengan cara wujudkan modal demografi itu adalah gotong royong. Gotong royong tidak mungkin ada di negara yang masyarakatnya tidak bersifat patriot dan ksatria. Kita mengangkat meja, ada dua orang kita lihat mengangkat meja, keberatan, apa yang Anda lakukan? Kenapa bantu? Kasihan, keberatan kan? Hanya seorang patriot yang mau lakukan itu. Kalau bukan patriot, ya bukan urusan gua itu. Nah, hanya di Indonesia. Apabila kita olah geografi kita dengan gotong royong, saya yakin kesejahteraan seperti sila kelima pasti terlaksana. Modal terkini, ini yang saya katakan, ini tadi pada 9 Oktober terjadi penguatan rupiah, perubahannya ini kita 8,79%. Jadi kita, walaupun ekonomi kita seperti ini, tapi kita mempunyai ekonomi yang luar biasa. Jadi di antara negara-negara, termasuk yang saya katakan tadi, Myanmar 5,9, Australia 4,7, Indonesia 8,79. Sasar yang terakhir. Ini merupakan fenomena yang bagus. Dan kemudian ancaman ke depan semakin nyata dan perlu diantisipasi sejak dini. Dan pemuda harus bersatu dan persiapkan diri. Saya ingatkan, Anda semuanya adalah mahasiswa. Mahasiswa adalah siswa yang paling besar, ya kan? Maka setiap mengambil keputusan pasti menggunakan akal pikiran yang jernih dan hati nurani. Jadi sudah bukan waktunya lagi mahasiswa muda digerakkan. Jadi kalau Anda diajak demonstrasi, boleh demonstrasi, kalau demokrasi boleh demonstrasi, bagus-bagus saja. Tetapi coba gunakan akal pikiran yang sehat. Anda punya PEK, punya BP, segala macam menggunakan. Apakah benar yang Anda demo itu harus dilakukan untuk kepentingan rakyat dan bangsa, dan Anda lakukan bisa merupakan solusi? Kalau tidak, jangan-jangan Anda juga diperalat oleh proxy war. Demo lah kalau kamu punya keyakinan.
setelah diskusikan semuanya memang harus demo, ya demo untuk bangsa. Tetapi gunakan akal pikiran dan hati nurani. Benarkah itu dilakukan? Karena tujuan Anda datang sini adalah belajar mencapai cita-cita. Boleh ada yang katakan cita-citanya jadi apa? Ya, ya. Hah? Jadi Kementerian Perdagangan. Bekerja di Kementerian Perdagangan. Ya. Sebelahnya? Ya? Guru. Kementerian Luar Negeri. Sebelahnya? PBB, Pak. PBB. Ini yang baju kuning? Jadi apa? Ya? Ya? Jadi istri presiden. Nah ini tadi yang banyak anak tadi? Bagus. Belakangnya? Ya? Ya berita. Yang teknik tadi? Yang teknik tadi? Yang tadi tadi? Jadi apa? Ya? Jadi orang kaya, Pak. Jadi orang kaya. Jadi saya sedih kalau saya jadi Kementerian Luar Negeri, saya Kementerian Perdagangan, saya jadi penyiar, ya. Harusnya di UNPAD tuh cita-citanya bukan begitu. Saya jadi pemilik TV. Kapan saya jadi penyiar sama mau saya kan gitu. Ya enggak? Jadi Menteri Luar Negeri, jadi Menteri Perdagangan, jadi Presiden, itu mimpi. Mimpilah yang setinggi-tingginya. Kau punya peluang. Anda punya peluang karena Anda sudah duduk di universitas yang menjanjikan. Iya. Harus punya cita-cita seperti itu. Kalau cita Anda tinggi, minimal ya dikurangi 10%. Pengen jadi pilot, ya ampun. Sekolah di UNPAD pengen jadi pilot. Pengen jadi dokter, ya ampun. Itu harusnya pengen punya rumah sakit. Pengen jadi teknisi pesawat terbang, ya ampun. Pengen pemilik maskapai penerbangan. Harus begitu mimpinya. Jangan tanggung-tanggung. Bisa nggak? Bisa. Harus mulai sekarang. Caranya, ada caranya capai mimpi. Tanamkan mimpimu setinggi-tingginya. Dan berdoalah kepada Tuhan bahwa mimpi itu menjadi kenyataan. Ya. Dan berdoa pun harus optimis. Sekarang saya ingin menjadi Menteri Luar Negeri di HI kan. Terus begitu IP-nya cuma 2,5, ya saya jadi pegawai saja. Berdoa nggak boleh gitu. Ya Tuhan, saya jadi pegawai saja, ya boleh begitu. Terus saja, walaupun terus berdoa. Tuhan akan mengabulkan doa sesuai dengan optimisme diri. Nah kalau nggak percaya sama Tuhan, gimana Tuhan mengasih? Ya kan? Doa optimis. Maka mimpi pun harus optimis. Dan harus fokus kepada mimpi. Harus fokus kepada mimpi. Saya harus jadi Menteri Luar Negeri. Saya harus jadi Menteri Luar Negeri. Fokus dan optimis suatu saat itu terjadi. Tetapi, ya ada tetapinya. Jangan frustasi, harus fleksibel. Kalau suatu saat ada hambatan IP-nya turun, mungkin karena ribut sama pacar pas ujian, ya kan? Udah putusin aja pacarnya, fokus lagi. Gara-gara gue pacaran nilai jelek ini, fokus. Tidak boleh berganti, tetap fokus. Saya harus jadi Menteri Luar Negeri. Saya harus jadi pemilik televisi, radio dan lain sebagainya. Harus fokus, harus fleksibel. Tetapi jangan cuma fokus, fleksibel, optimis. Harus action. Harus dilakukan untuk mencapai itu, harus dilakukan dengan action. Tetapi ingat bahwa mimpimu itu besar. Kamu tidak bisa meraih mimpi yang besar itu sendirian. Apa yang dilakukan? Membuat network. Teman-teman semuanya jadikan network. Fakultas apapun juga. Dekan, dosen, rektor jadikan network. Harus kamu punya network. Tetapi kalau mimpimu itu besar, kamu harus selalu belajar. Belajar bukan hanya fakultas yang kamu tekuni, yang lainnya juga kamu tekuni. Belajar kehidupan juga kamu tekuni. Dan dari semuanya itu, kamu harus lakukan dengan do by heart.
Jangan sampai begitu ada libur 3 hari sama dosen dikasih pekerjaan, tugas banyak sekali, ya kan, revisinya harus banyak. Waduh, dosennya nggak tahu, kita nggak pernah pacaran, mau pacaran aja kasih tugas yang banyak. Tapi berpikir, ini hebat nih dosen. Dia ngasih tugas banyak kan, dia harus koreksi banyak juga kan? Iya kan? Maka pasti dia mempersiapkan saya untuk meraih mimpi. Kerjakan dengan hati. Diminta tolong teman, kerjakan dengan hati. Dan yang paling penting, setiap akan tidur renungkan. Apakah saya sudah punya mimpi besar? Apakah saya sudah berdoa kepada Tuhan agar mimpi itu menjadi kenyataan? Apakah saya sudah fokus terhadap mimpi saya? Apakah saya sudah optimis? Apakah saya sudah action terhadap mimpi-mimpi saya itu dengan kerjaan yang positif semuanya? Apakah saya sudah fleksibel? Apakah saya sudah punya network baru dimanapun berada? Apakah saya sudah selalu belajar? Dan semua saya lakukan sudah dengan hati. Catatlah itu semuanya dari hari ke hari dan berniatlah besok untuk memperbarui dan memperbaiki apa yang belum kamu lakukan. Saya yakin suatu saat itu akan tercapai. Terima kasih, selamat berjalan. Saya ulangi, selamat belajar, selamat bekerja, selamat berjuang meraih mimpi.